Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, buat putu ayu jagung yuk. Ini buatnya mudah banget dan rasanya enak. Cocok dijadikan untuk sajian ketika ada arisan atau pengajian, atau boleh juga untuk ide jualan. Sebelum lanjut videonya, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan kelapa parut sebanyak 1 butir atau secukupnya. Di sini aku pakai kelapa yang setengah tua. Lalu tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh atau sesuai selera, dan ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan potongan daun pandan. Di sini aku pakai sebanyak 2 lembar. Tujuan aku nambahin daun pandan di sini agar aromanya lebih wangi. Selanjutnya, ini kelapa parutnya akan dikukus selama kurang lebih 10 menit. Tujuan dikukus di sini agar putu ayunya tidak mudah basi dan dapat bertahan lama. Setelah kurang lebih 10 menit, ini aku rasa udah cukup. Boleh kita keluarkan dari panci pengukusnya ya. Nah, ini untuk lapisan kelapanya udah selesai, boleh disisihkan dulu. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini telah ada santan sebanyak 200 ml atau setara 1 gelas belimbing. Ini kita masak hingga mendidih ya, dan terus diaduk. Setelah santannya mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Dan boleh diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini santannya boleh kita tunggu hingga dingin ya. Sembari menunggu santannya dingin, siapkan cetakan. Di sini aku pakai 2 motif, yang seperti ini dan ini yang kedua. Kalau misal mau menggunakan 1 motif aja juga boleh, disesuaikan aja dengan selera. Lanjut, di sini telah aku siapkan minyak goreng. Lalu cetakannya akan aku olesi menggunakan kuas seperti ini. Tujuan aku ngoles dengan minyak goreng di sini agar putu ayunya ini tidak lengket. Dan ketika udah mateng, mudah untuk dikeluarkan. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai ya. Setelah selesai dioles, lanjut ini kelapa parutnya yang disisihkan tadi. Kita masukkan ke cetakan. Kalau untuk jumlah boleh disesuaikan dengan selera ya. Karena aku di sini untuk makan sendiri, jadi aku rada banyak. Tapi kalau misal untuk jualan ini boleh dikurangin porsinya. Boleh ditekan-tekan agar lapisannya lebih padat. Dan kalau bisa, tangan dilapisi menggunakan plastik agar tidak menyentuh langsung lapisan kelapanya agar tidak mudah basi. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Setelah selesai boleh disisihkan dulu. Lanjut, siapkan 1 buah blender dan di sini telah aku siapkan jagung pipil sebanyak 200 gram. Kalau misal nggak punya timbangan, boleh menggunakan 2 buah jagung ukuran sedang ya. Lalu tuang santan yang telah didinginkan tadi dan ini di blender hingga teksturnya halus. Setelah selesai di blender, selanjutnya siapkan wadah dan saringan, lalu tuang adonan jagungnya. Di sini aku saring agar teksturnya lebih halus. Boleh dibantu menggunakan spatula agar lebih mudah. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai disaring ya. Nah, seperti ini udah selesai disaring, boleh disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian tambahkan gula sebanyak 200 gram
atau setara 13 sendok makan cembung seperti ini. Untuk 1 sendok makan ini setara 15 gram ya. Dan di sini telah aku siapkan mixer. Lalu masukkan SP sebanyak 1 sendok teh, tapi tidak terlalu penuh. Kalau misal nggak ada SP, boleh digantikan dengan TBM atau ovalet. Dan ini di mixer hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 10 menit, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat ketika kita tarik mixernya, jejaknya udah tidak mudah tenggelam. Tandanya adonannya udah siap untuk digunakan ya. Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Tidak tinggi menggunung dan juga tidak terlalu datar, tetapi cembung atau sedang seperti ini. Untuk 1 sendok makannya ini setara 10 gram ya. Dan ini aku masukkannya sedikit demi sedikit dulu. Kira-kira sebanyak 3 sendok. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut tuang larutan santannya. Ini yang telah disisihkan tadi, kita tuang sedikit. Dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Jadi kita memasukkan tepung dan juga menuang santannya secara bergantian ya. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk tepung yang terakhir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk agar putih ayunya ini lebih wangi. Pada saat membuat adonan ada yang kelupaan, yakni pewarna makanan warna kuning agar putu ayunya ini lebih cantik. Tapi kalau misal nggak mau menggunakan pewarna makanan juga boleh ya. Jadi warnanya natural dari warna jagung. Nah, seperti ini adonannya udah selesai. Kemudian aku pindah ke dalam gelas ukur seperti ini untuk mempermudah menuangnya. Nah, ini aku tuang hingga cetakannya penuh. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai dituang. Setelah adonannya selesai dituang, boleh dihentak-hentakan sebentar agar gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Nah, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya telah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan uap panasnya udah keluar seperti ini. Lalu aku masukkan adonannya dan ini akan dikukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil agar permukaannya tidak pecah. Kalau misal menggunakan panci biasa, jangan lupa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan kue. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat. Nah, ini putu ayunya udah mateng. Boleh dites tusuk. Apabila sudah tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya putu ayunya udah mateng dan siap untuk diangkat lalu dikeluarkan dari kelakat. Nah, ini putu ayunya udah aku angkat dari kelakat. Lanjut akan aku keluarkan dari cetakan. Untuk caranya cukup ditekan aja seperti ini. Tuh, mudah ya karena putu ayunya tidak lengket. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Tuh, bentuknya cantik ya. Untuk hasilnya di sini aku dapat sebanyak 40 buah. Kalau misal mau lebih banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 aja ya. Nah, ini dia putu ayu jagungnya udah mateng. Aku coba ambil satu. Tuh, bentuknya cantik ya. Dan aku coba belah untuk melihat tekstur di dalamnya.
Tuh, terlihat ya, teksturnya lembut dan seratnya juga halus. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manis dari lapisan jagung, gurih dari kelapa parutnya, pokoknya mantep. Jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.